selamat siang. Siang, Pak. Mana kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak minta dulu satu orang memimpin doa. Yang mau, tangannya dulu. Yang mau memimpin doa. Satu, Pak. Sandra, ada lagi yang main? Ada, Pak. Oke, Sandra. Kita yang memimpin doa. Cuma doa, Pak. Mari berdoa. Kita mau belajar Tuhan katalah. Mereka sedang mencari nafkah. Mereka nafkah yang halal, Pak. Pasal kami berpikiran supaya bisa menjawab soal dikasih kabar ini ya Allah. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Kita dulu ya. Panggil namanya Samuel. Hadir, Pak. Roy. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kaisang. Hadir, Pak. Dika. Hadir, Pak. Rekti. Hadir, Pak. Marta. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Tari. Hadir, Pak. Ririn. Hadir, Pak. Helen. Hadir, Pak. Janesa. Hadir, Pak. Mei. Pada tempat Pak. Datang. Oke, baru ada ya. Hadir, Pak. Aku boleh kan? Ada. Hadir, Pak. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak mengundang kalian dulu untuk bernyanyi. 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 Dahulu di kawan. Kawan di depannya. Oke. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jangan ada yang macam ini. Oke. Bagus, Pak. Semuanya duduk. Yang menjadi pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai kaca. Kamu kira pecahan? Cara. Mas kapan nak kalian makin pecahan? Mas kapan nak kalian makin Masukkan. contohnya waktu kalian beri makanan.
temannya si Samuel. Yang ini, yang bagian satu ini, itulah dinamakan dengan pecahan 1/2. Satu itu menggambarkan apa? Sembilan. Menggambarkan bagian yang mendapatkan satu. Dua itu menggambarkan dua bagian. Satu, dua. Sudah. Nah, ini kita bilang apa namanya? Sembilan. Kalau ini namanya apa? Penyebut. Ya. Apa sih pengertian pecahan? Ada yang tahu pengertian pecahan? Sebelum kita ke materi barat, ada yang tahu pengertian pecahan? Oke, apa pengertian pecahan? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Apa salah? Ada yang mau mencoba? Kenapa? Ada yang mencoba? Pecahan itu apa? Ada? Apa? Apa ya? Yoel, ya Yoel. Ya. Tidak ada yang mencoba ya. Oke. Pengertian pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bukan bagian dari makanan ya, makanan dari contohnya jadi bagian dari makanan bukan. Bagian dari keseluruhan. Udah. Kita cari seperti contohnya adalah apalah sekarang tadi makanan. Pizza ya, adalah pizza. Sudah dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Sudah. Potong di sini, potong di sini. Bagian lagi. Dibagi sama 4 orang. 4 orang. Nah, satu bagian ini, itulah namanya 1/4. Kalau 2 bagian ini, apa namanya? Apa namanya? 2/4, Kak. 2/4. Kalau 3 bagian? 3/4. 3/4. Kalau semuanya nih? 4/4. Atas 1. Nah, tahu satu. Kenapa dibilang atas 1? 4 dibagi 4. Ya benar. 4 dibagi itu berapa? Cepat. 1. Oke, lanjut. Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengenai penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan juga penjumlahan pecahan campuran. Ya. Pecahan biasa. Pecahan campuran. Pecahan biasa yang mana pecahan biasa? Yang mana pecahan biasa? Pecahan biasa itulah 1/4, 1/2, 2/8. Itulah pecahan biasa. Kalau bilang pecahan campuran, bentuknya seperti ini. 1/1/4. Nah, ada bilangan bulat di depan. Nah, atau 2/1/4. 1/1/4 atau 2/1/4. Ya. Kalau pecahan biasa tadi, betapa artinya teman-teman? Kalau bilang 1/4 berarti bagaimana kita menggambarkan 1/4 itu? Ada 4 bagian. Susah. Yang inilah yang 1/4. Inilah kalau pecahan yang 1/4. Mungkin keluarga? Sudah. Sudah. Ya. Bagus dulu. Kalau dibilang 1/2 berarti gimana?
Ada dua satu yang dibagi dua. Ini masih satu. Satu dari dua berarti. Kemudian 2/8. Mana 2/8? 8 bagian, Pak. Ini dibagi 8. Yang satu ini dibagi 8. 1, 2, 3, 4. Yang biasa berapa? 1/2, Pak. 2. Dan di 2/8. Berbeda dengan cara campuran. 1/1/4. Kalau kalian bayangkan 1/1/4 itu mana ya? 1/4. Pecahan campuran 1/1/4 ini. 1/1/4. Gimana sih itu? Ada yang tahu gimana? Pecahan campuran 1/1/4. 1/1/4. Kalau kita gambarkan ini, tadi 1/1/4 itu satunya ini 1/4 berarti 1 dibagi 4 kan? 1 dibagi 4. Nah, jadi gini lagi. Inilah gambaran 1/1/4. Satunya itu ini 1/4 nih. Kalau bilang 1/4, maksudnya itu 1 ditambahi 1/4. 1 ditambahi 1/4. Itu namanya. Itu maksudnya. 1/1/4. Tidak begini yang ditambah. Sudah? Tidak begini yang sini kata tadi. Langsung begini. 1/1/4 maksudnya 1 ditambahi 1/4. Itulah pengertian dari pecahan campuran. Oke. Kemudian dulu ke ayat kita. Di sini Bapak siapkan materi disimak dengan baik dan juga dicatat oleh tim-tim kalian. Sebelum kita nonton, Bapak mau bikin stripping. Stripping kita masih ingat. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, masih ingat ya. Oke, siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, perhatian, fokus. Ingat, fokus ya. Halo teman-teman, kalian masih ingat kan tentang cara menghitung pecahan? Ini semua kan udah pernah dibahas di kelas 4 dan 5. Nah, kalau gitu, bantu aku buat ingatin lagi ke teman-teman ya, Bob. Ya, boleh sih Mbak. Tapi aku lagi lapar. Jadi pengajar aku ikutan lapar nih. Bisa aja kamu, Bob. Tapi kebetulan nih, aku bawa coklat. Dan mumpung lagi ngomongin pecahan, aku bakal bagi coklat ini jadi 16 potong. Terus aku kasih kamu 4 ya, Bob. Yeay, berarti aku dapat 16 bagian dari coklat itu ya? Betul. Nah, sekarang coba kamu cari pecahan yang senilai dengan 4/16. Ayo, masih ingat gak, Bob? Kalau nggak salah, pertama kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka 2 dan jadilah 2/8. Bisa juga kita bagi dengan angka 4, Bob. Jadi hasilnya 1/4. Jadi, baik 2/8 maupun 1/4, dua-duanya senilai kan dengan 4/16. Iya, Bob. Tapi masih ada satu
15 senilai dengan 2/8, 1/4, 0,25, dan 25% yang bulat. Bener, Bom. Ternyata perut kamu nggak mempengaruhi ingatan kamu ya, Bom? Masa sih? Coba tes lagi ingatan aku, Nina. Kalau soal menyederhanakan pecahan, kamu masih ingat nggak, Bom? Nih, aku punya 20 kelereng. Aku kasih ke kamu 12. Jadi, kamu punya 12 plus 20 dari kelereng yang aku punya. Coba, Bom, bentuk pawi yang sederhana dari 12/20 berapa, ayo? Coba ya. Kita dari dulu membilang dan penyebutnya sama angka 2. Hasilnya jadi 6/10. Masih bisa dibagi sama angka 2. Hasilnya jadi 3/5. Udah gak bisa diganti lagi, enggak? Jadi, bentuk sederhana dari 12/20 adalah 3/5. Wih, bener loh. Kamu suka matematika ya, Bom? Kalau dibanding makan sih, aku tetap lebih suka makan. Enggak, sekarang gantian dong. Aku yang tes ingatan kamu. Coba lihat, kamu ingat gak cara membuat pecahan? Pas banget nih aku resep. Aku punya seperlima kue coklat, 3/4 biskuit susu, 3/6 wafer. Oh iya, aku juga bawa 0,65 gram stik keju dan 0,80 gram kerupuk. Coba kamu bagi pecahan-pecahan itu dari antara enggak. Pertama, kita harus ingat kalau mau urutin pecahan, kita harus samain dulu bentuk pecahannya. Terus, pastiin juga bentuk pecahannya udah yang paling sederhana ya. Nah, sekarang kita ubah dulu 0,05 ke bentuk pecahan biasa menjadi 65/100. Terus, 65/100 kita sederhanakan menjadi 13/20. Kita ubah juga 0,80 ke bentuk pecahan biasa menjadi 80/100. Terus, 80/100 kita sederhanakan menjadi 4/5. Eits, jangan ketinggalan. 3/6 masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Ya, sekarang semua pecahan udah punya bentuk yang sama. Langkah kedua, kita harus samain penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 5, 4, 2, dan 20. Kita bisa samain semua penyebutnya jadi 20 nih. Untuk 1/5, kalau mau penyebutnya jadi 20, berarti harus dikalikan 4. Berarti 9-nya juga dikalikan 4. Sehingga akan dihasilkan 4/20. Ya. Berarti 3/4 akan menjadi 15/20. Setengah akan menjadi 10/20. 4/5 akan menjadi 16/20. Udah selesai mengubah penyebutnya. Nah, terakhir tinggal diurutin deh dari yang rendah. Terus kita balik deh ke garis awal. Jadi urutannya dari yang rendah adalah 1/5, 3/6, 0,65, 3/4, 0,6. Wah, selamat Lula. Kamu baru lulus dari tes ingatan oleh Master Ball. Bisa aja kamu kok. Tapi aku masih ada satu pembahasan lagi loh. Coba aku tebak, pasti soal pecahan desimal ya. Iya, Bang. Kamu masih ingat gak? Lupa-lupa dikit sih. Gimana ya caranya? Pertama, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan suatu bilangan agar hasilnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jangan lupa, 9-nya juga dikalikan dengan bilangan tersebut ya.
Soalnya pecahan desimal berubah ke pecahan biasa. Oh, bisa dong, Bo. Hampir sama sih caranya. Pertama, kita angkat pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Penyebutnya notasi 10, 100, atau 1000. Setelah itu, kita sederhanain deh pecahannya. Coba ya, kamu membentuk 0,375 menjadi pecahan biasa. Gimana, ayo? Kalau benar, habis ini aku traktir papa deh. Wah, mau. Yaudah, berarti pertama aku harus ubah angka 0,375 ke bentuk pecahan. 0,375 kan senilai sama 370/1000. Tapi 370/1000 kayaknya masih bisa disederhanain deh. Oh, coba dibagi 120. Nah, iya jawabannya ya. Ternyata per-8. Bener kan? Bener dong, please. Yeay, bener dong. Berarti kita makan mie sekarang ya. Asik, aku udah lapar banget gila. Iya, makan dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pertanyaan Bapak. Apa sih yang melakukan pelajaran di video tadi? Atau apa sih yang dijelaskan di video yang pertama tadi? Pecahan Apa? Apa lagi? Ya, benar. Apa lagi? Pecahan desimal pecahan biasa. Ya, nah. Yang pertama tadi apa tadi? Mengubah apa nih? Pecahan biasa ke pecahan desimal. Oke, yang kedua apa? Mengubah pecahan desimal apa lagi? Ini yang terakhir nih. Apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mengurutkan apa? Pecahan. Apa lagi tadi? Ada lagi? Pecahan senilai. Tidak. Pecahan senilai. Ya, terus dulu ini. Hapus. Ya. Berubah.
Kalau ini lagi, cara apa ini namanya? Jalan biasa, Pak. Jalan biasa. Oke, jalan biasa. Kalau ini, cara apa namanya? Aturan. Jalan campuran. Kalau ini, jalan. Sekarang yang mau kita pelajari adalah yang pertama adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,2. 0,25. 0,25 ini kalau mau kita ubah ke pecahan biasa, cara kita hitung berapa sih belakang koma? Ada berapa ini belakang koma? Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Kalau 2 ada belakang koma berarti dia itu per 100. Berarti ini 25 per 100. Kan Pak, 100. Bisa kita apakan? Disederhanakan. Sama-sama juga berapa dia? 5, Pak. Sama dibagi 5. Sama dengan 5 bagi 5. Ya, 5. 100 bagi 5. 20. 5 per 20. Masih bisa sederhanakan ini? Masih bisa nggak sederhanakan 5 per 20? Bisa, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bagi 5, Pak. Ya, dibagi 5. Mana? Sama-sama dibagi apa? 5. Berapa? 1 per 4. Jadi 0,25 itu sama 1/4. Jadi perhatiannya bagi buku yang bisa per 4. Nah, sama itu bagi buku yang 0,25. Makanya besok kalau ada minta kue, misalnya ada jajanan temannya roti yang enak, atau ada yang bawa pizza. Jadi kayak kita ada pizza. Misalnya adalah kita bawa pizza. Kalau minta pizzanya besok dia bisa bilangnya, ditambahkan dulu 0,25 pizza ini. Berarti berapa diminta itu? 1 per 4. Iya, bisa per 4 diminta. Oke, selanjutnya. Kalau ada pecahan desimal 0,5. 0,5. 1,5. Kalau cuma 1 dia di dalam 5 per koma. 10, Pak. 5 per 10, Pak. 2, Pak. Sederhanakan, Pak. Yang per 10 sederhanakan jadi berapa? 5. Dibagi berapa? 5. Dibagi 5. Jadi berapa? 1/2. Seperti adalah setengah. 1 dibagi 2, itu kan? 1 dibagi 4. Nah, besok bisa dibilang. Nika, bagi dulu kue yang dalam koma ini, berarti kan tidak berapa ya di sini? Tak setengah, atau 1/2. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah mengubah seperempat ini menjadi pecahan desimal. Bentuknya 3. Dikali. Oh, dibalikan. Dibalik. Nah, caranya, Dikali, Pak. Dibalikan, Pak. mana sih caranya yang dipilih? Tadi yang menulis. Dikali. Kali. Ya, nah, kali. Jadi 1/2 ini dan seperempat ini kita kalikanlah dengan angka biar terduanya ini kan bilang ini menjadi 100. Kali berapa nih? 2 kali berapa nih? 100. 2 kali 50, Pak. 2 kali 50. Kita kali dan 2 kali 50 berapa? 1 kali 50. 50, Pak. Kalau ini kali 2 namanya berarti 0, berapa ini kalau komanya? 2, Pak. 2.
Itulah jadi. Atau gimana Pak? Kalau ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakan berapa persen kan? Coba kita sederhanakan 50 per 100. Berapa bisa? Bagi 5 Pak. Bagi 5. Bagi 5 jadi berapa? 20. Nanti kita sederhanakan ini. Bisa Pak. Berapa? 5. Hah? 5 Pak. Bagi 2. Ya. Atau bagi 5. 5 berapa ya? 5 per 10. Dengan 2 per 4. 2 per 4. Bisa disamakan lagi nih? Bisa Pak. Jadi 2. berapa jadinya? 1 per 2. Ada cara satu lagi, yaitu dengan cara membagikan. Misalnya 1 per 2 ini 1 per 2. Kita lihat 1 per 2 ini apa yang maksudnya? 1 per 2 apa yang maksudnya 1 per 2? 1 dibagi 2. Maaf ya. 1 per 2 ini apa maksudnya? 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Coba kita lihat dulu. 1 bagi 2 bisa? Bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Bisa jadi 1 bagi 2? Enggak Pak. Bisa Pak. Tidak. Nanti yang kita bikin tambah 0. Koma. Kita tambah sini jadi 10 bagi 2 bisa berapa? 5. 0, koma. Dah. Untuk menemukan pecahan, kalau kamu kelompok ya, ada kelompok. Ini kelompok 1, Ya. kelompok 2, kelompok 3. Oke, gampang. Ya. Enggak Pak. Sini kasih. Kelompok 2, kalau kita aja meja ya. Sakit Pak. Ya. Dan kelompok 3 dapatkan. Apa yang kerjakan ini? Pak, ada Pak. Oh. Ya, udah tarik. Iya Pak. Pak, nama Pak. Pak, nama proposalnya Pak. Tambah di sana, ditambah di kertasnya. Terus juga nama kelompoknya. Kelompok apa nih? Kelompok Reski. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gimana Pak? Oh, tadi ini tercampur. Pak, nanti ditambah. Sekarang ya kok. Nah, lebih dari nyali Terus di kertasnya pertanyaannya ini. Ada 2 pertanyaan. Oke. ditulis. Ya. Pertama kerjaan Kak. Kok bisa ditulis Bu? Mulut ke dalam Pak. Nah. Cara
soalnya dan dikerjakan nanti. Semua ya, Pak. Saya yang akan kerja ya. Pak, di sini kerja. Iya sih. Pak, boleh lihat di sini. Ini masih Di sini kerja, Pak. Ya, di sekolah ini sih. Masih lebih. Iya. Begini kerja kan, begini kerja di kamar ke. Ini sama-sama. Benar-benar. Iya, benar. Betul. Enggak. Bukan pusing. Maka bisa makan. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Udah, ini dari ini. Tapi kalau kelihatan manusia, jangan naik. Apa? Di sini kan, Pak. Perhatian semua. Setengah empat. Seperempat. Contohnya ya. Lapangan sudah setengah, seperempat dan seperempat. Turunkan. Yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Sudah. Menyamakan ke penyebutnya. Ini bisa kita bikin berapa ini? Kalipatan 2. 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10. Kalipatan 4. 4, 8, 12, 16, 10, 24. Kalipatan 8. 16, Lihatlah apa yang sama. 8, 16,
penyebutnya, lihat angka yang terkecil. Oh, Pak. Apa ada? 8. Nah, 8 kali berapa? 2 apa? 2 kali berapa? Atau 8 dibagi 2? 4 Kali 1. 4 dikali 1 4. dibagi 3. 8 dibagi 4 2 kali 1 Oh, dia punya semuanya. 8 dibagi 8 1 1 kali 1 2 1 Terima. 3 Mana kata kecil? 1 1. Mana lagi? Berarti belum bisa kalian menyatakan penyebutnya. 1. Sudah siap? Oke, yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 3, nomor 3 kelompok 2. Yang menjawab, ya? Bisa? Oke, pertama kelompok 1 maju ke depan. Kerjakan nomor 1. Suaranya Mika. Samuel.
kelompok D, kelompok U, kelompok satu jawabannya benar. Kami tahu dari mana jawabannya ini. Kelompok dua juga jawabannya benar. Kami tahu dari mana jawabannya. Sudah, benar begini. Nah, buat dulu dia pecahannya bentuknya sama. Sudah, sudah dulu. Ya, ada lagi tuh ya. Oke, berarti semuanya udah ngerti cara menentukan pecahan. Dari pelajaran kita tadi, mungkin nggak bisa kita simpulkan kalau menentukan pecahan kita apa pertama kita lakukan? Ya, menyamakan. Nah, sama dulu belajarnya ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Kalau ini contoh 2/5 tambah 2/10. Sama kayak untuk penjumlahan tadi. Harus kita paham. Kita sama penyebutnya. Kemudian kita 4 tambah Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan akan kita pelajari besok. Sudah? Besok lagi Pak. Ya, kita pelajari besok. Hari ini cukup sampai makan atau mengurangan pecahan. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita